Raja Edward VIII, pria yang secara sadar dan tanpa paksaan dari manapun rela menyerahkan tahta kerajaan Inggris, sebuah mahkota yang sudah jadi simbol kekuatan selama ratusan tahun, demi seorang wanita bernama Wallis Simpson, seorang sosialita Amerika yang ironisnya sudah pernah menikah 2 kali. Kenapa Edward bisa jatuh cinta segila itu sama Wallis dan bikin kerajaan Inggris hampir hancur? Mari kita mulai perjalanan panjang ini, sebuah kisah tentang cinta, tahta, dan skandal terbesar dalam sejarah Inggris. Selamat menyaksikan. Edward VIII lahir sebagai pangeran tertua dari Raja George V dan Ratu Mary pada 23 Juni 1894. Edward sudah dididik untuk menjadi seorang raja dengan disiplin yang ketat, dengan etika-etika kerajaan dan segala aturan yang bikin hidupnya kayak ada di dalam penjara emas. Tapi Edward bukanlah tipe orang yang taat aturan. Dia karismatik, flamboyan, dan suka pesta. Sangat tertarik pada wanita. Saat dia belum jadi raja, Edward ini dikenal sebagai playboy kerajaan. Banyak sekali skandal cintanya yang beredar di media-media Inggris pada saat itu. Tapi karena dia adalah seorang pangeran, semua skandalnya ditutupi oleh kerajaan. Tapi di balik sifat flamboyannya, Edward adalah pangeran Inggris yang sangat dekat dengan rakyat, punya kepekaan sosial, dan gak suka dengan protokol kerajaan yang kaku. Di sisi lain, Wallis Simpson adalah seorang wanita yang lahir pada 19 Juni 1896 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia bukanlah wanita bangsawan, bukan putri raja, dia hanyalah seorang wanita kelas menengah yang dikenal memiliki pesona yang luar biasa. Wallis pernah menikah dengan seorang perwira angkatan laut bernama Spencer Jr. pada tanggal 8 November 1916 di Gereja Episkopal Kristus di Baltimore. Pernikahan mereka tidak berjalan lancar karena pada masa itu Amerika terlibat dalam Perang Dunia I, dan Spencer yang berprofesi sebagai angkatan laut sering meninggalkan Wallis untuk bertugas dalam Perang Dunia I. Hal ini membuat Wallis memutuskan bercerai dengan Spencer pada tanggal 10 Desember 1927. Sebelum Wallis resmi bercerai dengan Spencer, dia sudah memiliki hubungan lain dengan Ernest Aldrich Simpson, seorang eksekutif pengiriman Anglo-Amerika dan juga mantan pejabat garda Coldstream. Aldrich menceraikan istri pertamanya Dorothea untuk menikah dengan Wallis pada tanggal 21 Juli 1928 di kantor catatan sipil di Chelsea, London. Pada bulan Agustus 1934, Wallis bertemu dengan Edward di sebuah kapal pesiar bernama Rosaura. Saat itu, Edward langsung terpesona karena Wallis adalah seorang wanita yang punya daya tarik berbeda. Bukan kecantikan semata, tapi aura percaya diri, kecerdasan, dan cara bicara yang tegas. Bagi Edward, Wallis adalah sosok yang bisa membuat dia merasa bebas dari dunia kerajaan yang penuh aturan. Sementara bagi Wallis, Edward adalah tiket menuju dunia yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Mendengar berita tentang hubungan Edward dan Wallis, Raja George V sangat marah. Dia sangat tidak setuju jika Edward menjalin hubungan dengan Wallis. Bukan hanya karena Wallis masih terikat pernikahan dengan Aldrich, tapi juga Wallis tidak diterima karena sejarah perkawinannya yang dianggap sebagai sebuah aib bagi kerajaan Inggris, serta kelas sosial Wallis yang tidak sebanding dengan Edward. Tapi apa mau dikata, api cinta telah membakar Edward dan Wallis, dan api itu pelan-pelan jadi kobaran besar yang siap membakar seluruh kerajaan Inggris. Bagi sebagian orang, cinta adalah keindahan, tapi bagi Raja Edward, cinta adalah pengkhianatan terhadap kerajaan, terhadap takdir, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dan di pusat badai ini berdiri satu nama, Wallis Simpson. Saat pertama kali bertemu Wallis, Edward tidak melihat seorang wanita dengan status sosial yang meragukan. Dia melihat sebuah misteri, sebuah tantangan, sebuah pelarian dari dunia yang penuh kewajiban dan protokol. Wallis bukanlah bangsawan, dia bukan putri raja, bahkan bukan wanita yang bebas. Dia sudah menikah. Namun justru disitulah letak daya tariknya. Seperti larangan yang mengundang rasa penasaran, seperti dosa yang terasa manis sebelum akhirnya menyakitkan. Bagi kerajaan Inggris, kisah ini adalah bencana yang tidak pernah mereka harapkan. Wallis dianggap sebagai perusak tatanan. Seorang wanita Amerika, perceraiannya di masa lalu kini menjadi ancaman bagi monarki tertua di dunia. Gereja Inggris yang dipimpin langsung oleh sang raja menganggap pernikahan dengan seorang janda sebagai dosa yang tak termaafkan. Namun, Edward tetap melangkah maju. Dalam sebuah percakapan pribadi dengan Perdana Menteri Stanley Baldwin, dia berkata dengan mata yang penuh keyakinan, "Jika aku tidak bisa menikahi wanita yang kucintai, aku tidak bisa menjadi raja." Sebuah kalimat yang terdengar romantis tapi mengerikan bagi para bangsawan Inggris.
Karena dengan satu keputusan hati, seorang raja siap mengguncang kerajaan berusia ratusan tahun. Publik Inggris terbelah, sebagian melihatnya sebagai pahlawan romantis, seorang pria yang berani melawan tradisi demi cinta, namun sebagian lagi menganggapnya sebagai pengkhianat, seorang raja yang lebih memilih wanita ketimbang rakyatnya. Surat kabar saat itu menulis dengan nada getir, bagaimana mungkin seorang pria yang akan memimpin sebuah kerajaan tidak mampu memimpin hatinya sendiri. Tapi Edward tidak goyah, baginya Wallis bukan sekadar wanita, dia adalah alasan untuk bernapas, alasan untuk menolak takdir yang telah ditentukan, dan cinta ini adalah satu-satunya alasan hidupnya memiliki arti. 11 Desember 1936 tercatat sebagai salah satu hari paling dramatis dalam sejarah monarki Inggris. Pada hari itu, dunia menyaksikan seorang raja berdiri di depan mikrofon radio, berbicara kepada rakyatnya, bukan untuk mengumumkan perang, bukan untuk menyatakan kemenangan, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal pada tahta. Edward VIII berkata dengan suara yang bergetar, namun penuh ketegasan, "Aku tidak menemukan cara lain untuk menjalankan tanggung jawabku sebagai raja tanpa dukungan dari wanita yang kucintai." Kata-kata itu menggemparkan dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, seorang raja Inggris turun tahta bukan karena perang, kudeta, atau kematian, tapi karena cinta. Abdikasi ini bukan hanya mengubah hidup Edward, tapi juga mengubah garis suksesi kerajaan Inggris. Adiknya, George VI, yang tidak pernah benar-benar mempersiapkan diri menjadi raja, kini harus mengenakan mahkota yang tidak diinginkannya. Ironisnya, beban yang dilepaskan Edward kini menjadi beban yang ditanggung saudaranya. Beban yang kelak akan membentuk jalan bagi seorang ratu bernama Elizabeth II. Tapi, di balik pidato megah itu, ada drama pribadi yang tidak kalah besar. Edward meninggalkan istana bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan luka yang dalam. Dia kehilangan statusnya, rumahnya, bahkan sebagian besar sahabatnya. Sebagian bangsawan menolak menghadiri pernikahannya dengan Wallis. Gereja menutup pintu, dan keluarga kerajaan menjauhkan diri. Tapi Edward tetap tersenyum. Dalam dirinya, ada keyakinan bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang akan membuatnya dikenang bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai pria yang rela kehilangan segalanya demi cinta. Tapi benarkah cinta itu cukup? Ataukah abdikasi ini hanyalah awalan dari serangkaian penyesalan yang tidak terucapkan? Dunia mungkin memujanya sebagai pahlawan romantis, tapi sejarah, seperti biasa, tidak pernah sesederhana ini. Setelah abdikasi, Edward tidak lagi menjadi raja Inggris. Dia mendapat gelar baru, Duke of Windsor. Bersama Wallis, dia meninggalkan Inggris untuk memulai hidup baru di Prancis, jauh dari istana yang pernah menjadi rumahnya. Di sana, mereka mencoba membangun kehidupan penuh cinta, pesta, dan glamor, seolah ingin membuktikan kalau keputusan mereka bukanlah kesalahan. Namun kenyataan jauh lebih rumit. Meski hidup mereka dipenuhi kemewahan, Edward tetap merasa kehilangan sesuatu, bukan hanya mahkota, tapi identitasnya. Dia pernah menjadi pria paling berkuasa di dunia, dan kini dia hanyalah bangsawan yang diundang ke pesta-pesta, menjadi tontonan eksotik di mata masyarakat kelas atas Eropa. Hubungan Edward dan Wallis ini tidak selalu seindah dongeng, karena Wallis gak pernah benar-benar mencintai Edward. Buat Wallis, hubungan ini adalah tentang status, kemewahan, dan kekuasaan. Tapi pasangan ini tetap bertahan bersama. Mereka menjadi ikon dunia mode, menghadiri pesta-pesta mewah, dan tampil dalam foto-foto majalah. Tapi di balik senyum mereka, ada pertanyaan yang tidak pernah hilang. Apakah semua ini sepadan dengan sebuah mahkota? Edward wafat pada 28 Mei 1972 di pengasingan, jauh dari istana yang dulu dia sebut rumah. Wallis menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian, hingga meninggal pada 24 April 1986. Mereka dimakamkan berdampingan di Frogmore, dekat Kastil Windsor. Kini sejarah melihat mereka dengan dua wajah. Di satu sisi, Edward dan Wallis dikenang sebagai pasangan yang berani melawan dunia demi cinta. Di sisi lain, mereka juga menjadi peringatan tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika cinta menentang takdir. Sejarah sering ditulis dengan tinta darah, air mata, atau kejayaan. Tapi kisah Raja Edward VIII dan Wallis Simpson menambahkan lagi satu elemen lain yang jarang, cinta yang melawan segalanya. Edward VIII menjadi contoh ekstrim seorang pria ketika dia jatuh cinta, maka dia tidak hanya memberikan waktu, perhatian, dan harta. Dia memberikan tahta kerajaan Inggris, sesuatu yang harusnya tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia. Tapi nyatanya demi Wallis, dia lepaskan semuanya. Bagi sebagian orang, keputusan Edward adalah tindakan bodoh. Mereka melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap negaranya, rakyatnya, dan sejarah panjang monarki Inggris. Tapi bagi sebagian yang lain, ini adalah kisah yang paling romantis dalam sejarah manusia. Kisah seorang pria yang memilih cinta di atas segalanya. Kehidupan mereka setelah itu bukanlah dongeng. Tidak ada kerajaan, tidak ada pesta megah, hanya rumah-rumah eksklusif di Paris, New York, dan Riviera Prancis yang diisi dengan kesepian, gosip, dan sorotan media yang tidak pernah berhenti.
Keputusan Edward untuk turun tahta membawa konsekuensi besar. Adiknya, George VI, menjadi raja. Dari George VI inilah lahir Ratu Elizabeth II yang kemudian menjadi ikon sepanjang abad ke-20. Bayangkan jika Edward tidak turun tahta, sejarah Inggris akan berjalan dengan wajah yang berbeda. Edward VIII tidak pernah menyesali keputusannya karena dia tahu kalau cinta selalu meminta harga. Dan cintanya kepada Wallis dibayar dengan harga paling mahal, tahta, kebanggaan bangsa, dan mungkin hidupnya sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang seorang raja yang jatuh cinta. Ini adalah kisah tentang batas antara cinta, pengorbanan, dan konsekuensi. Kisah yang membuat kita bertanya, sejauh mana kita akan pergi demi seorang yang kita cintai? Apakah cinta sejati memang layak diperjuangkan meski dunia menolaknya? Atau apakah ada cinta yang terlalu mahal harganya untuk dibayar? Raja Edward VIII telah memberikan jawabannya, tapi bagaimana dengan kita? Sampai jumpa di cerita Doc Wolf lainnya, karena beberapa cinta terlalu besar untuk sekedar jadi cerita, tapi harus jadi sejarah.